Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari R1 Akuntansi 5 dengan nomor induk mahasiswa 180-249. Kali ini saya akan membahas tentang materi akuntansi keuangan lanjutan dengan materi perusahaan induk membeli perusahaan anak dan perusahaan anak membeli perusahaan induk. Selamat menyaksikan. Contoh kasus yang pertama, obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Dalam ilustrasi bagian ini bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi, penerbit, dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Contoh kasusnya, perusahaan Pro Corporation memiliki 90% saham biasa berhak suara Sky Corporation. Kepemilikan Pro pada Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu. Pada nilai bukunya seharga $9.225.000. Modal Sky adalah $10 juta dan laba ditahannya adalah $250.000 pada tanggal akuisisi. Obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Menggunakan metode ekuitas, Sky melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750.000 laba yang dilaporkan oleh Sky sebesar $675.000. Kerugian konstruktif sebesar $300 dikali 90% sebesar $270.000 plus pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 dikali 90% sama dengan $54.000. Jadi laba investasi dari Sky ini adalah sebesar $459.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky pada tahun 2007, tanggal 31 Desember 2007, investasi dalam Sky $675.000 dengan laba dari Sky $675.000. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Sky 31 Desember 2007, laba dari Sky sebesar $270.000 sedang investasi dalam Sky $675.000. Di sini untuk penyesuaian laba investasi dari Sky terhadap 90% dari $60.000 pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007 pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi. Pro menghitung laba dari Sky dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky 31 Desember 2007. Investasi dalam Sky $54.000, laba dari Sky $54.000. Di sini masih lanjutannya jurnal. Untuk tahun-tahun selanjutnya hingga atas jatuh tempo obligasi tersebut, laba Pro dari Sky dihitung dengan penambahan $54.000 setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Saldo akun investasi Pro pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar $10.540.000. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi Pro pada Sky pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah dengan laba investasi dari Sky untuk tahun 2007 sebesar $459.000. Investasi pada Sky tanggal 1 Januari 2007 sebesar $11.250.000 dikali 90% sama dengan $10.125.000. Tambahan laba Sky sebesar $459.000. Investasi pada Sky 1 Desember 2007 sebesar $10.584.000. Kerugian konstruktif sebesar $300.000 atas obligasi antara perusahaan
tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007 karena obligasi Sky dengan nilai nominal 5 juta dolar setelah ditarik secara konstruktif, maka neraca konsolidasi menunjukkan hutang obligasi sebesar 5 juta dolar dan disagio atas obligasi sebesar 120.000 dolar berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Contoh kasus yang kedua adalah obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Sebagai contoh kasusnya, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa A adalah perusahaan anak yang memiliki 70% oleh B, yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar 5.600.000 dolar pada tanggal 31 Desember 2006 ketika A mempunyai modal saham sebesar 5 juta dolar dan laba ditahan sebesar 3 juta dolar. Pada tanggal 1 Januari 2008, B mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta dolar yang beredar, dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000 dolar. Pada tanggal yang sama, A Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta dolar seharga 950.000 dolar dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% B dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000 dolar yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 1.010.000 dolar, 10% dikali nominal 10 juta dolar ditambah premi 100.000 dolar, harga beli 950.000 dolar. Keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar 60.000 dolar. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan A ketika membeli obligasi perusahaan B adalah investasi dalam obligasi perusahaan B sebesar 950.000 dolar di debit dan di kreditnya K sebesar 950.000 dolar. Untuk pencatatan akuisisi obligasi perusahaan B dengan kurs 90. Di sini ada metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antara perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000 dolar adalah sebagai berikut. 1 Januari 2008 utang obligasi 10% minus L 1.010.000 dolar. Investasi dalam obligasi B plus E sebesar 950.000 dolar. Keuntungan atas penarikan obligasi G A plus SE sebesar 60.000 dolar. Pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya hingga obligasi antar perusahaan telah ditarik, perusahaan B dan A akan tetap mencatat obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya. Pelaporan beban bunga perusahaan B sebesar 98.000 dolar dan pendapatan bunga perusahaan A sebesar 110.000 dolar. Perbedaan sebesar 12.000 dolar diakui pada pembukuan terpisah perusahaan B sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pada pembukuan terpisah perusahaan B dan perusahaan A. Ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tunggal dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi. Obligasi antar perusahaan adalah pendapatan bunga sebesar 110.000 dolar, utang bunga sebesar 50.000 dolar, utang obligasi 10% sama dengan 1.006.000 dolar. Beban bunga 98.000 dolar, piutang bunga 50.000 dolar. Investasi dalam obligasi perusahaan B minus A 970.000 dolar. Investasi dalam perusahaan A minus A sebesar 48.000 dolar. Ayat jurnal ini mengeliminasi jumlah
resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga, jumlah resiprokal piutang bunga dan utang bunga, serta jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang akuntansi keuangan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.